Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktri Elianti dari SMK Negeri 1 Martapura, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Jumat 24 Oktober 2025, saya akan melakukan OJL yang keempat, berbagi praktik baik, implementasi 7 jurus BK Hebat. Adapun tujuan mengapa saya memilih jurus kedua, kelola emosi, dan jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, agar dapat mengelola emosi yang membentuk growth mindset serta menumbuhkan resiliensi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan hingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan berbagi praktik baik tentang implementasi 7 jurus BK Hebat. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bisa berdiri, kita nyanyi dulu pagi ini. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Ayo sambil senyum. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tumbuh harapan bersama kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. BK Hebat bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK Hebat akan ku ingat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang silakan usit atau sweet. Usit yang menang angkat tangan. Usit satu kali saja usitnya. Yang menang, oke. Yang menang tugasnya hari ini berekspresi sesuai dengan perasaannya hari ini. Tebak ekspresi. Dan yang kalah menebak apa ekspresi dari temannya. Bisa? Bisa Ibu ya? Ya. Yang menang itu berekspresi, kasih tebakan untuk yang kalah, biar yang kalah menebak apa ekspresinya. Ekspresi banyak Bapak Ibu ya? Oke, bisa ya? Satu saja, satu ekspresi. 1, 2, 3 mulai. Oke, dari Ibu Gustin. Bu Gustin atau Bu Gustin, ekspresi dari Ibu Dini apa? Kurang happy. Kurang happy. Oke, dari yang sebelah sini? Senang. Senang. Sebelah sini? Bahagia. Dari sebelah sini? Kebahagiaan Mas Mari.
Bahagia, oke. Itu adalah bentuk-bentuk ekspresi atau emosi ya. Karena materi kita hari ini berkaitan dengan ekspresi. Hari ini kita mempelajari 2 jurus. Ya, BK itu ada 7 jurus. Di antaranya 2 ini akan kita mendalami hari ini. Yang pertama adalah kelola emosi. Ya, tujuan dari materi ini agar dapat mengelola emosi kita serta membentuk ground mindset yang menumbuhkan resiliensi. Ya, sekarang Bapak Ibu silakan duduk dengan posisi ternyaman, terrileks, yang membuat dilepaskan terlebih dahulu. Kita akan belajar mengenai jurus kedua yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi itu tidak mengendalikan dirimu. Emosi itu bagaikan apa di sini? Gunung berapi. Kalau dia meledak, dia bisa membahayakan untuk sekitarnya, bahkan untuk diri dia sendiri. Ya. Ayo kita bermain kertas emosi. Udah dapat kertas semua? Bisa dilambai-lambaikan dulu kertasnya, ya. Oke. Selanjutnya fasilitator akan membacakan sebuah cerita, ya. Nanti kertas ini Bapak Ibu boleh kalau perasaannya senang, perasaannya bahagia, boleh diusap. Kertasnya kalau ngusap gimana? Ya, diusap. Kalau kita senang. Tetapi ketika kita marah, kita sedih, boleh remes atau disobek, bahkan boleh ya, dibuangkan juga boleh ya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang silakan Pak Ibu pejamkan matanya ya, serileks mungkin sambil mendengarkan saya membacakan alur ceritanya. Ya, merem matanya. Iya, matanya merem. Sambil mendengarkan ceritanya Ibu ya. Pagi itu, Bapak, Ibu, guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Ibu ke sekolah. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, belum sempat duduk, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, Bu, saya telat." Kemudian pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, ternyata Bapak Ibu baru sadar. Ternyata bahan ajar tersebut tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu melanjutkan dengan bahan seadanya. Bahan ajar sudah disiapkan, tidak ketemu. Kemudian di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang tidur pulas tanpa mendengarkan materi yang disampaikan. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang dirawat di rumah sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa untuk ingin datang ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran Bapak dan Ibu. Sekarang
saya izin jemput mau bawa Andi mengantar menjenguk ayahnya di ruang ICU. Oke, boleh dibuka matanya? Oke. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Coba lambaikan ke atas. Oke, masih lurus ya. Tapi masih ada yang lecek sedikit. Oke, dari yang lecek sedikit, seperti dari Umi. Umi, bagaimana kondisi kertasnya Umi? Sedikit remuk ya. Sedikit remuk. Kemudian, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada kertas tersebut? Ya. Ya, boleh minta pendapatnya Umi? Ya kan perasaannya tadi kan awal tadi kan begitu datang bawa kendaraan mogok, terlambat harus dorong, jadi kan kesal perasaan tadi. Belum ketika sampai di kelas, anak-anak tadi ada salah seorang tadi yang tidak memperhatikan. Betul. Cuman tadi responnya bingung kalau sedih nak dicamanokan kertasnya tadi ketika meninggalkan kelas terakhir. Oke, terima kasih Umi. Dari bapak-bapak sekarang ya. Dari Pak Teguh boleh? Ya, kertas Pak Teguh masih mulus ya? Masih mulus. Kita mengambil kesimpulan saja bahwa Pri di situ setiap suatu permasalahan kita menjadi seorang guru kita harus sabar walaupun apapun itu rintangan. Membiasakan terhadap peserta didik walaupun ada kesalahan sebesar apapun kita harus tetap jangan langsung memvonis anak tersebut. Oke. Oleh karena itu saya tidak jadi sabar saja untuk menghadapi anak. Oke, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya, jika kertas tersebut adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Kertas tersebut siswa kita, bagaimana seharusnya kita? Kalau menurut saya ya lebih sebagai guru ya Bu, sama seperti yang dikatakan Pak Teguh tadi, setiap permasalahan itu kan bermacam-macam. Iya, betul. Dan baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya dengan cerita tadi, kendala dari guru tersebut juga kan tanpa disengaja. Betul. Tentu pasti memiliki rasa kesal, tetapi kalau dipikir terlebih dahulu, ya namanya juga masalah tanpa nggak karena disengaja, tetapi karena tidak disengaja. Begitupun juga dengan siswa tersebut, seperti halnya kertas ini, makanya namanya siswa perlu kita sayang. Iya, betul sekali. Jaga dengan tulus. Iya. Seperti kertas ini. Berapa emosi atau perasaan yang sering kali kita jumpai. Bahkan dalam sehari emosi kita bisa naik turun, bisa berubah secara mendadak. Ya. Jadi di sini ada kertas. Jadi Bapak Ibu boleh membuat emotikon apa yang dirasakan hari ini. Kalau emotikon yang pertama ini gambar apa Bapak Ibu? Melirik ya, bahagia sambil melirik. Terus yang kedua? Mengejek. Terus apa lagi? Senyum. Malu-malu, senyum tipis, bingung. Apalagi nih? Sedih. Ada yang matanya sebentuk dolar itu apa? Yang matanya bentuk dolar. Ya, boleh. Apa yang dirasakan hari ini? Boleh satu emotikon, boleh dua, boleh lebih dari dua. Ya, digambar. Sudah Bu Eti? Ya, yang sudah boleh tempel di kertas putih depan tampah. Ya, silakan berdiri ditempel kalau sudah. Kalau sudah Ibu, tempel di sebelah sini Bu. Betul. Ya. Ini kalau kurang kemudian kertasnya.
sudah semua ya. Oke, yang terakhir kita tanya. Ibu Eti, kebetulan Ibu terakhir. Ibu membuat emosi apa di sana, Ibu? Senyum, bahagia. Bahagia. Jadi hari ini rasanya bahagia. Bahagia. Tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya ada beberapa cara untuk mengelola emosi, termasuk tadi di cerita yang awal. Menggunakan metode EMC2. E itu empati. Empati itu apa, Bapak Ibu? Empati? Peduli dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Kemudian mindfulness. Mindfulness itu sekarang Bapak Ibu silakan posisi nyaman. Sudah duduknya nyaman? Sudah? Sekarang tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Bagaimana rasanya Ibu Pita? Bahagia. Yang awalnya tadi mungkin lagi pengen marah, ketika kita mengatur pernapasan, itu bisa mengendalikan emosi yang kita alami. Kalau dalam Islam itu bisa ditambah dengan istighfar. Tolong Ibu Utari dibacakan, Ibu. Selamat pendekar. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang, Selamat melanjutkan petualangan. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke. Sekarang Bapak Ibu silakan berdiri. Berdiri dulu. Dengan jurusnya masing-masing. Siapa duluan? Ini kartu jurus. Sini Pak, maju Pak. Ayo Pak. Boleh maju, ayo Bud. Ayo Bud. Oke, siapa lagi yang sudah berjurus? Ibu jurusnya? Iya. 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 Iya, jurus Pak. Iya. Oke. Oke, boleh dirambai-rambaikan jurusnya? Tepuk tangan untuk kita, silakan duduk kembali. Yaitu tumbuhkan resiliensi. Kita tolong Pak Teguh dibacakan, Pak Teguh. Selamat datang di Bukit Kayu sebagai pendekar. Kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman, fixed mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, terima kasih Bapak. Kita ada permainan. Di sini kita akan membangun sebuah menara. Kelompoknya kita bentuk jadi 4-4. Ya, Bapak Ibu, silakan berhitung dari Kak Bu Tari. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, yang satu, angkat tangan yang satu. Yang satu di sebelah sini, nanti pindah yang kedua sini, 3 di belakangnya, kemudian 4 pindah ke sebelah sini. Membuat sebuah menara setinggi dan sekokoh mungkin. Berapa menit waktunya? Sepakat berapa menit kita Bapak Ibu? 5 menit ya? 5 menit kita membuat menara setinggi dan sekokoh mungkin. Boleh melingkar. Nanti akan ada angin topan yang menerpa bangunan itu. Kita setel musik ya, biar rileks.
Pia, panggil. Ayo, waktunya 2 menit lagi. Tiga, 2, 1. Ayo, tangannya semuanya ke atas. Oke. Gagal. Ayo. Oke, kita cek menaranya ya. Oke, siapa yang mau kasih angin badai? Pak Dayat boleh kasih angin badai ke kelompok yang mana? Boleh? Boleh. Ditiup boleh, dikipas boleh. Boleh, ya. Oke, kelompok 2 boleh tiup kelompok yang lain. Oke, kelompok 1 mau tiup kelompok terakhir di sini. Sebelum ditiup sudah goyah. Ya, di sini ada beberapa refleksi dan diskusi kita. Tadi roboh nggak Bu Lia? Roboh. Terus bagaimana perasaannya ketika roboh? Kesal. Iya, terus? Terus solusinya kami bangun kembali. Bangun kembali. Terus roboh lagi, kami bangun lagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Pelajaran paling berharga tentang daya lebih atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dari ya, kebersamaan, bangkit, pantang menyerah, semangat juang tanpa pamrih. Yang ketiga, Ibu Dini. Di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh, bagaimana kalian merespon situasi ini. Dengan tenang, hadapi permasalahan itu, cari solusinya, bagaimana cara kita untuk bangkit dari kerobohan tadi. Oke, tepuk tangan dulu. Keren-keren ya jawaban dari Bapak Ibu semua. Kemudian kita lanjut ini, daya lenting atau resiliensi. Kita nonton sebentar Bapak Ibu ya. Ada sebuah video Bapak Ibu ya. Ada yang bisa menceritakan sedikit makna di balik video? Ya, Mr. Sam. Apa Mister? Ya. Yang pertama tadi pembagian
apa namanya permainan ya, Permainan itu. bonekanya. Salah satu cewek tadi mengatakan boneka ini menyerupai saya, mewakili saya, mirip saya. Terus kemudian guru tadi bertanya, siapa di sini yang paling kuat? Maka Jason mengangkat tangan. Jason silakan pukul salah satu boneka yang ada di meja. Kemudian dipukullah boneka tadi. Terjatuh, tetapi kemudian bangkit kembali. Nah, kemudian gurunya bertanya, apa pelajaran yang kamu dapat hari ini? Maka si cewek ini menjawab, apapun yang menerpa kita tetap harus bangkit kembali. Kita tepuk tangan dulu. Benar ya Bapak Ibu, ketika kita diterpa musibah, diterpa cobaan, ketika jatuh pun kita harus berusaha bangkit kembali. Mengapa daya lenting itu makin penting? Banyak terjadi kasus bunuh diri, terutama di kalangan pelajar, siswa ya, yang dikit-dikit putus cinta, bunuh diri. Dikit-dikit ada masalah, belum selesai penyelesaiannya, bunuh diri. Karena dia menganggap bunuh diri itu jalan keluarnya, jalan pintasnya. Ya. Untuk itu sangat penting resiliensi kita terapkan juga untuk siswa kita yang ada di sekolah. Nah, self resiliensi, kemampuan seseorang untuk beradaptasi. Nah, ubah kata atau paradigma fixed mindset menjadi growth mindset. Fixed mindset ini contohnya pola pikir yang menganggap kemampuan dan kecerdasan itu bersifat tetap. Namun kebalikannya, kalau growth mindset dia bisa dikembangkan. Contohnya kesuksesan. Ibu Lia minta tolong dibacakan yang kesuksesan Ibu. Saya bisa sukses jika punya bakat. Selanjutnya? Saya bisa sukses dengan berusaha. Ya, beda nggak maknanya Bapak Ibu? Beda, ya. Kalau fixed mindset dia menganggap dia punya bakat, dia sukses. Tapi kalau growth mindset dia sukses melalui usaha. Ya. Kemudian ada kegagalan. Bu Utari, tolong Bu. Kegagalan saya menyerah dan saya akan coba lagi. Ya. Banyak anak kita belum dicoba tapi sudah bilang tidak bisa, padahal belum dicoba. Ya, untuk itu mari kita bersama membangun pemikiran growth mindset untuk peserta didik kita dan terutama untuk diri kita sebagai pendidik nantinya. Selanjutnya, ya, membantu siswa menerima dan bangkit dari kegagalan. Ada beberapa langkah melalui empati, pengakuan, kemudian perspektif positif, penegasan, tawaran atau dukungan. Oke, terakhir ini ada tugas per kelompok. Ya, kita akan membuat apresiasi koreksi. Bentuk apa ini Bapak Ibu? Ya, bentuk burger. Atasnya ada roti. Roti atas kita awali dengan apresiasi. Kemudian di tengahnya kita kasih koreksi. Dan akhir kita apresiasi lagi. Contohnya yang pertama, Bu Neneng minta tolong dibacakan yang contohnya pertama. Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Nah, kemudian di tengah dikasih koreksi. Bagaimana kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan? Lanjut diakhiri apresiasi lagi. Percaya kamu pasti bisa. Iya. Ini ada lembar kelompok, silakan dibuat satu makna kalimat bebas. Akan perwakilan maju ke depan membacakan apresiasinya. Apresiasi kamu datang ke sekolah tidak terlambat. Terus bagaimana agar kamu tidur lebih cepat, bangun lebih awal. Terus yang Bapak yakin kamu pasti bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu apresiasi kamu untuk tugas upacara untuk minggu depan. Terus yang keduanya bagaimana
Bagaimana agar kedepannya kamu bisa memaksimalkan tugasmu sebaik mungkin menjadi pemimpin upacara. Oke. Terus yang terakhirnya, Ibu yakin kamu bisa. Oh, kita tepuk tangan untuk kelompok. Dan apresiasi kepada anak. Wah, keren sekali kalian sudah berani tampil dan bertanggung jawab Menjawab pertanyaan dari dan menjawab pertanyaan dari Ibu. Terus kalimat koreksinya, Yang kedua, kalian bisa melakukan kegiatan yang lebih positif seperti membaca buku dan olahraga. Kemudian apresiasi lagi. Memberikan apresiasi lagi dengan kegiatan yang positif, kamu akan melakukan itu akan membuat kamu menjadi lebih pintar dan berwawasan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1. Untuk apresiasi, Ibu sangat mengapresiasi kamu sudah mau berangkat ke sekolah. Untuk koreksinya, bagaimana kamu bisa memanajemen waktu kamu agar kamu bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Untuk apresiasi terakhir, Ibu dan Bapak sangat percaya kamu pasti bisa lebih disiplin lagi. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Selanjutnya, ya, Bu Neneng minta tolong dibacakan, Bu Neneng. Selamat Merdeka, terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai kakak yang sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga, tumbuhkan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Oke. Ayo silakan semuanya berdiri dulu. Kita terima jurus lagi. Ke depan. Wah. Iya. Siapa lagi? Ayo siapa lagi? Iya, oke. Jurus ketiga. Iya. Mister. Woi. Siapa yang belum? Tuh di belakang. Mbak Eti, ayo Bu, jurus dulu Bu. Oke. Ayo Pak Teguh, jurusnya Pak Teguh. Iya. Oke. Sudah dapat semua? Oke. Oh, Umi ketinggalan. Umi jurusnya Umi. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Lambaikan kartunya. Hari ini kita sudah menjadi pendekar, ya, sudah menjadi seorang pendekar dengan mendapatkan 2 kartu jurus. Jurus apa tadi yang pertama? Kelola emosi. Kemudian jurus kedua, tumbuhkan resiliensi. Kita sudah mempunyai jurus ini, maka ya jadikan dalam diri kita adalah pendekar yang bisa mengelola emosi dan semangat menumbuhkan resiliensi baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.